pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai. Salah satunya dari persoalan tersebut adalah krisisnya infrastruktur pendidikan, seperti yang terlihat di Sekolah 1 Atap Ondo-Ondolu, Dusun Batu 5, Kecamatan Batu, Kabupaten Banggai. Pantauan infrastruktur kelas seperti atap dan plafon bangunan sudah terlihat bolong. Tidak hanya itu, meja belajar yang dipakai para siswa juga terlihat sudah usang. Ditambah lagi kurangnya kursi menjadi kendala para siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Keberadaan lembaga pendidikan Islam dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Akan tetapi sering terjadi permasalahan yang terjadi di dalam keberadaan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, sikap skeptis masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, lemahnya visi dan misi lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, kurikulum yang overload. Yang keempat, kurangnya daya asing lulusan. Yang kelima, infrastruktur yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengajaran yang khusus. Yang ketujuh, ada dikotomi pengetahuan. Perkembangan lembaga pendidikan Islam sangat eksklusif karena hanya mengutamakan nilai Islam. Akibatnya, lembaga pendidikan Islam hanya diminati di kalangan masyarakat Islam saja. Pemekaran biasanya terjadi di pedesaan dan sangat jarang terjadi di perkotaan, sehingga akan memperlambat perkembangan lembaga pendidikan Islam dan sangat jauh dari suasana pembaharuan baik dari proses pembelajaran maupun proses pendidikan. Meski setara dengan sekolah negeri, lembaga pendidikan Islam mengambil lintasan yang berbeda dengan sekolah umum. Suasana religius yang diciptakan lembaga pendidikan Islam menjadi salah satu poin penting masyarakat memandang bahwa lembaga pendidikan Islam secara positif. Namun sepenuhnya belum memuaskan karena lembaga pendidikan Islam belum menyentuh nilai-nilai naturalisasi dan pengembangan nilai agama dalam semua mata pelajaran yang tercakup pada proses pendidikan. Isu-isu yang menggerakkan visi dan misi merupakan isu-isu yang sering dilupakan oleh pihak pelatihan. Visi dan misi harus dirancang sejak awal sebagai payung pembelajaran. Dengan visi dan misi tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat merancang dan menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pendidikan. Visi dan misi bukan hanya dijadikan sebagai slogan, akan tetapi dijadikan sebagai landasan untuk menggerakkan lembaga pendidikan Islam agar menjadi lebih baik melalui inovasi. Sekolah harus dikelola dan dirancang sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Tuntunan perkembangan pendidikan Islam mendorong para perancang program untuk memperluas cakupan, termasuk tujuan pembelajaran. Kurikulum di lembaga pendidikan Islam seringkali berlebihan dan kurang menghubungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum, dengan fokus yang lebih pada ranah kognitif daripada emosional dan psikomotorik. Lulusan lembaga pendidikan Islam kerap menghadapi tantangan berbeda dibanding lulusan sekolah umum, terutama dalam hal kesiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Meskipun pendidikan agama lebih mendalam, mereka sering kalah bersaing. Selain itu, kendala infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan keterlambatan dalam adopsi teknologi menjadi tantangan signifikan. Lembaga pendidikan Islam seringkali menghadapi keterbatasan ruang dan prasarana yang memadai, seperti gedung yang tidak layak, media pembelajaran yang kurang, dan teknologi yang tertinggal. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi kurang optimal. Pendidik
dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung proses belajar mengajar. Pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik, sementara tenaga kependidikan membantu pendidik menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Revisi kurikulum dan peningkatan fasilitas sangat diperlukan. Hal ini mencakup penyediaan ruang kelas yang memadai, teknologi pembelajaran yang canggih, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kurikulum juga perlu disusun sedemikian rupa agar tidak hanya mengembangkan kemampuan signifikan dan kognitif siswa, tetapi juga aspek emosional dan psikomotorik, sehingga lulusan lembaga pendidikan Islam dapat bersaing dengan lulusan sekolah umum dan memiliki keterampilan yang lengkap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yaitu peran dan tanggung jawab guru sebagai pendidik profesional yang mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, dan menjadi fasilitator yang baik agar dapat membawa peserta didik menjadi agen profesional. Guru diharapkan mampu mengevaluasi peserta didik agar dapat memberikan pelayanan optimal terutama dalam konteks globalisasi saat ini. Guru juga dianggap sebagai kunci penggerak penerus bangsa, bertindak sebagai perancang, pelaksana, dan evaluator pembelajaran. Profesionalisme guru sangat penting untuk kelancaran pendidikan. Namun di lembaga pendidikan Islam, seringkali guru tidak mengajarkan keahlian yang seharusnya sehingga mengabaikan aspek profesionalisme. Masalah di lembaga pendidikan Islam dapat meningkat jika tidak ditangani secara serius. Untuk mengoptimalkan lembaga pendidikan Islam, perlu dibangun kepercayaan masyarakat, mendefinisikan visi dan misi yang sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis, serta meningkatkan daya saing alumni dan efektivitas guru. Inovasi pendidikan diartikan sebagai perubahan kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan proses interaksi yang terencana dan sadar untuk mengembangkan potensi individu secara holistik. Secara umum, terdapat dua model baru inovasi pendidikan menurut Khalifah. Yang pertama ada top-down model. Top-down model diartikan sebagai pendekatan secara sepihak, yang mana dari atasan ke bawahan. Dan pada model top-down ini terdapat asumsi bahwa pembuatan suatu keputusan merupakan kunci dari keberhasilan, sedangkan pihak lainnya hanya dapat menghambat. Model ini juga bisa disebut dengan model administratif atau line staff, karena model ini menggunakan cara kerja atasan bawahan yang banyak dipandang sebagai model yang efektif dalam suatu perubahan. Kedua ada bottom down model. Bottom down model merupakan pendekatan inovasi pendidikan dari bawahan ke atasan yang kemudian dipraktikkan untuk meningkatkan standar pendidikan. Program pembaruan atau inovasi dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai upaya adanya suatu perubahan dalam pendidikan. Secara program inovasi dalam pendidikan ialah bidang apa saja dari sistem pendidikan yang mampu berinovasi. Karena pendidikan ialah suatu sistem, maka segala aspek pendidikan berkaitan dengan sistem seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain dianggap sebagai bagian dari inovasi pendidikan. Selanjutnya, di dalam dunia pendidikan, perlunya tenaga pendidik atau sering kita sebut seorang guru yang mana berkompeten dan mempunyai kreativitas yang menjulang tinggi agar terjadinya suatu perubahan ataupun pembaharuan. Nah, langkah perubahan guru tidak terlepas dari beberapa aspek kompetensi yang ingin dicapai seperti yang pertama, pelaksanaan pembelajaran, kedua, melakukan tugas administratif, yang ketiga, cara komunikasi, keempat, pengembangan keterampilan pribadi, kelima, pengembangan diri siswa. Ada beberapa hal yang dapat menjadi kewenangan seorang guru, yaitu yang pertama, manajemen kurikulum, kedua, metode pengajaran harus pas dengan kondisi dan situasi peserta didik, ketiga, hubungan atau silaturahmi antar individu, baik dengan siswa, sesama guru, ataupun masyarakat.
Keempat, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh guru. Menurut Ibrahim, menyatakan bahwa ada 4 jenis keputusan inovasi pendidikan yang mana termasuk dalam inovasi kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, opsi inovasi pendidikan opsional, yaitu H. Memiliki untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara mandiri oleh orang-orang tanpa bergantung atau mempengaruhi inovasi anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, keputusan tentang inovasi pendidikan, yaitu H. Keputusan kolektif tentang inovasi pendidikan. Yang ketiga, keputusan otoritas tentang inovasi dalam pendidikan, yaitu H. Memilih untuk menerima atau menolak kesimpulan yang ditarik oleh orang atau kelompok orang dengan pangkat, prestise, otoritas, dan kemampuan yang lebih tinggi daripada orang lain dalam masyarakat. Dan yang terakhir, membuat keputusan terkait inovasi pendidikan. 53-54 gagasan inovasi pendidikan adalah keputusan untuk mencoba menerima atau menolak pengambilan keputusan di bidang ini. Dengan adanya pemilihan, baru dapat dilakukan suatu inovasi.